Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi atau IMC dalam meningkatkan kualitas layanan. Di era sekarang, kualitas layanan itu bukan cuma tambahan, tapi jadi keunggulan utama. Tapi masalahnya, kalau layanan bagus, tapi tidak dikomunikasikan dengan baik, maka pelanggan juga tidak akan tahu. Nah, disinilah pentingnya IMC, yaitu memastikan semua komunikasi itu konsisten dan saling mendukung. Nah, selanjutnya konsep IMC, yaitu strategi yang menggabungkan semua bentuk komunikasi pemasaran, baik online maupun offline. Tujuannya supaya pesan yang diterima pelanggan itu jelas, sama, dan tidak membingungkan. Jadi pelanggan bisa lebih percaya terhadap layanan yang ditawarkan. Terus yang selanjutnya, karakteristik dasar. Layanan itu punya karakteristik khusus. Misalnya tidak bisa dilihat sebelum dibeli, bisa berbeda-beda kualitasnya dan tidak bisa disimpan. Karena itulah komunikasi sangat penting untuk membentuk ekspektasi pelanggan sebelum mereka menggunakan layanan tersebut. Nah, selanjutnya elemen IMC. Dalam IMC ada beberapa elemen penting. Pertama, iklan untuk membangun citra. Lalu promosi seperti diskon untuk menarik pelanggan. Kemudian PR untuk membangun kepercayaan, dan digital marketing yang memungkinkan komunikasi lebih personal dengan pelanggan. Nah, selanjutnya self qual, di mana kualitas layanan bisa diukur dengan 5 dimensi, yaitu bukti fisik, keandalan, kecepatan, jaminan, dan empati. Nah, tugas IMC adalah mengkomunikasikan semua aspek ini supaya pelanggan punya persepsi positif terhadap pelayanan. Lalu selanjutnya, strategi IMC. Ada beberapa strategi utama seperti menjaga konsistensi pesan antara promosi dan kenyataan, terus membiarkan edukasi ke pelanggan supaya mereka paham layanan, dan juga komunikasi internal supaya karyawan bisa menyampaikan layanan sesuai janji perusahaan. Nah, di mana di sini juga ada tantangan dalam IMC itu, misalnya layanan sulit divisualisasikan, kualitasnya bisa berubah-ubah, dan yang paling penting adalah jangan sampai over promising atau menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dan yang terakhir studi kasus, di mana studi kasus di sini contohnya di rumah sakit. Awalnya kan mereka menjanjikan layanan tanpa antri, tapi kenyataannya pasien itu tetap menunggu lama. Tapi akhirnya mereka mengubah strategi menjadi lebih transparan, menggunakan sistem walk-in, melatih staf agar lebih empati, dan melakukan follow up ke pasien. Maka hasilnya kepercayaan dan kepuasan pasien akan meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.